Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari bab baru, bab ketiga, yaitu tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Kalian yang memiliki bukunya bisa kalian buka pada halaman 93 pada buku paket kalian. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, peserta didik dapat menggolongkan karakteristik materi. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan perbedaan unsur, senyawa, dan campuran. Ada berbagai macam cara untuk mengklasifikasikan materi. Ada yang mengklasifikasikan materi itu dari bentuknya, dari kandungannya. Nah, kita akan mengklasifikasikan materi ini dengan 3 macam cara. Yang pertama, materi dapat diklasifikasikan berdasarkan wujudnya. Wujud materi itu ada 3. Yang pertama, wujud benda padat. Yang kedua, wujud benda cair. Yang ketiga, wujud benda padat. Untuk mengklasifikasikan benda padat, cair, dan gas bisa kalian buka pada buku paket kalian, yaitu pada halaman 96. Berdasarkan wujud dan volumenya, benda padat memiliki ciri yaitu volumenya tetap dan bentuknya tetap. Sedangkan benda cair itu volumenya tetap tetapi bentuknya tidak tetap. Bentuknya menyesuaikan dengan bentuk yang ditempati oleh zat cair tersebut. Gas, bagaimana dengan gas? Gas memiliki bentuk yang juga tidak tetap dan volumenya tidak tetap. Kita ambil contoh batu. Batu itu bentuknya tetap. Bentuknya tetap, tidak berubah-ubah karena dia kan benda padat. Sedangkan volumenya jelas tetap. Kita bisa memperhatikan batu itu kan. Batu, apalagi contoh benda padat. Contoh benda padat yang lain seperti sepatu, itu kan benda padat. Lihat, bentuknya kan tetap. Volumenya juga tetap segitu-gitu aja. Setelah itu bagaimana selanjutnya? Benda cair. Nah, benda cair contohnya apa? Contohnya air. Air apa? Air kopi misalnya. Air kopi ya bentuknya apa? Bentuknya menyesuaikan dengan bentuk tempatnya. Misalnya air kopi itu ditaruh di gelas, maka bentuknya akan menjadi seperti gelas. Nah, bagaimana volumenya? Volumenya tetap. Dia tidak bertambah. Gas, seperti apa contohnya gas? Gas itu seperti misalnya kita di rumah itu menghidupkan rokok. Orang menghidupkan rokok atau asap obat nyamuk. Itu bisa kita lihat bagaimana itu volume dari asap itu dia menyesuaikan dengan ruangnya. Semakin besar ruangnya, ruang lingkupnya dia sebesar itu juga. Makanya volumenya tidak tetap. Bila dimasukkan ke benda kecil dia segitu volumenya kecil. Bila di ruang yang agak besar, maka dia volumenya juga agak besar. Sedangkan bentuknya bagaimana? Bentuknya jelas, bentuknya tidak tetap. Sekarang kepadatannya. Kalau benda padat, jarak antar partikel sangat rapat. Karena benda padat itu kan karena partikelnya rapat, maka dia bentuknya itu tetap, tidak berubah-ubah. Sedangkan zat cair jarak antar partikel lebih renggang. Tapi dia masih pada tempatnya, dia tidak berpindah antara satu partikel dengan partikel yang lain itu. Kecuali gas. Nah, gas ini jarak antar partikelnya sangat renggang. Maka gas ini kita lihat kan, dia tergantung ruangnya. Semakin besar ruangnya, maka dia juga akan melebar seperti itu. Selanjutnya, klasifikasi materi berdasarkan penyusun zatnya. Itu bisa kalian lihat pada halaman 96. Itu ada 3 tuh. Yang pertama unsur, yang kedua senyawa, dan selanjutnya itu disebut campuran. Unsur merupakan zat murni tunggal yang tidak bisa dibagi lagi.
bagian yang terkecil dari unsur itu disebut atom. Contoh unsur itu kita bisa lihat di sekitar kita, seperti emas. Emas itu murni, dia cuman emas, dia tidak bisa dibagi lagi, itu disebut dengan unsur. Besi, apalagi aluminium, itu dinamakan dengan unsur. Begitu banyak unsur yang ada di bumi kita ini, dan para ahli menyusun unsur itu dalam suatu tabel yang dinamakan tabel periodik. Itu kalian bisa melihat pada buku kalian pada halaman 100. Sedangkan unsur itu sendiri dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu logam dan yang kedua non-logam. Pada halaman 101 bisa kalian lihat itu perbedaan antara logam dan non-logam. Logam pada umumnya pada suhu kamar. Apa sih suhu kamar itu? Suhu kamar itu suhu yang biasa. Suhu biasa kita nih, suhu optimal lah. Seperti suhu, anggap aja lah suhu seperti di kamar kalian itu namanya suhu kamar, anggap saja ya. Nah, itu semua benda logam itu wujudnya padat. Setelah itu karakteristik logam itu benda yang dapat ditempa. Nah, itu dinamakan logam. Setelah itu dia sifatnya konduktor, penghantar. Dia bisa menghantarkan listrik dan bisa menghantarkan panas. Sedangkan benda non logam itu ada 3 wujudnya. Benda padat, cair, dan gas. Setelah itu sifatnya apa? Sifatnya rapuh, dia tidak bisa ditempa. Yang hanya bisa ditempa itu logam. Kalau ada benda, ada unsur yang tidak bisa ditempa, itu namanya non logam. Setelah itu dia non konduktor. Kecuali grafit. Maksudnya non konduktor itu dia tidak bisa tidak bagus untuk menghantarkan panas atau menghantarkan listrik. Non konduktor ini bisa juga disebut dengan isolator ya. Mengklasifikasikan materi berdasarkan penyusunnya. Yang kedua dinamakan senyawa. Senyawa ini zat tunggal yang terdiri dari 2 atau lebih unsur. Bagian terkecil dari senyawa disebut molekul. Contoh senyawa apa? Contoh senyawa itu seperti air, gula, garam, asam cuka, dan lain-lainnya itu disebut dengan senyawa. Air terdiri dari hidrogen dan oksigen. Itu kan kalau bahasa kimia air itu hidrogen monoksida. Itu terdiri dari 2 unsur. Yang pertama itu hidrogen dan oksigen. Garam dapur itu nama kimianya natrium klorida atau NaCl. Kalau bahasa kimianya itu terdiri dari natrium dan klorin. Sedangkan gula tebu, sukrosa, itu ada namanya, itu lebih panjang, tapi bisa kita lihat unsur penyusunnya itu terdiri dari 3 unsur, yaitu karbon, hidrogen, dan oksigen. Klasifikasi materi berdasarkan komposisinya yang terakhir dinamakan zat campuran. Zat campuran ini bisa berisi dari unsur, lebih dari 2 unsur, lebih dari 2 senyawa, ataupun kombinasi dari keduanya. Campuran ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu namanya campuran homogen, yang kedua dinamakan campuran heterogen. Campuran homogen ini artinya apa? Artinya campuran dari 2 jenis senyawa atau 2 jenis unsur nih yang bila dicampurkan ini tidak bisa dibedakan antara unsur-unsurnya tersebut atau senyawa-senyawanya tersebut. Contoh campuran homogen ini adalah sirup dengan air, dengan gula. Maka bila dicampur nih kita tidak bisa melihat lagi yang mana yang sirupnya, yang mana yang gulanya.
Ini dinamakan campuran homogen. Contohnya apalagi seperti contohnya kopi. Air kopi itu terdiri dari kopi, terdiri dari gula. Nah, apabila dia dicampurkan maka dia akan tercampur. Nah, makanya disebut campuran homogen. Sedangkan campuran heterogen adalah campuran dari dua unsur atau lebih, dari dua senyawa atau lebih, atau dari keduanya tapi masih bisa dibedakan. Contohnya apa? Contohnya campuran heterogen itu seperti contohnya air dicampur dengan minyak. Itu kan dia terpisah. Maka ini dinamakan campuran heterogen. Contohnya apa lagi? Banyak, misalnya air dengan pasir. Ini kan masih bisa dibedakan ketika dia dicampur. Ini dinamakan campuran heterogen. Sekian materi yang Bapak sampaikan pada hari ini. Besok kita masih pada pokok bahasan yang sama, tapi materi yang berbeda. Besok pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang sifat larutan asam basa dan pemisahan campuran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.